back to my channel. Dan hari ini aku bakal ngajakin kamu nih, buat kamu yang lagi cari video untuk make up tutorial yang gampang diikutin. Dan ini tuh menurut aku cocok banget untuk make up sehari-hari. Dan nanti tuh optionalnya adalah kalau buat kamu yang bisa pakai bulu mata palsu boleh juga, atau misalnya yang enggak, lebih natural juga boleh banget ya. Sebenarnya make up itu tergantung dari kesukaan kalian aja, karena buat beauty blogger biasanya mereka tuh kayak biasa aja kalau pakai bulu mata itu udah sehari-hari aja gitu. Tapi buat kalian yang jarang make up, pakai bulu mata palsu itu cuma kalau lagi kondangan doang, bener nggak sih? So we start. Aku udah bersihin muka aku tadi pakai Pond's yang micellar water ini. Aku nggak tahu sih, mungkin buat bagi beberapa orang tuh ada yang cocok dan enggak, tapi buat aku ini cocok banget. Dan juga aku tuh kemarin ada jerawat ya, mungkin nggak terlalu kelihatan sekarang karena jerawatnya udah kecil. Bekas jerawat aku yang di sini tuh kayak lama-lama memudar. Menurut aku ini produk bagus. Jadi aku juga rekomen banget buat kalian yang suka pakai Pond's. Kita adalah sama satu gengs kita. Alright, so untuk pelembab aku biasanya pakai body soap, The Body Shop yang ini, karena dia tuh mengandung SPF yang lumayan juga ya gengs. SPF-nya itu 30. Jadi buat kalian yang mungkin sering ada di bawah sinar matahari, menurut aku ini bagus banget. Karena aku punya pengalaman waktu itu sambil aku make up, waktu itu aku pergi ke Lombok, dan di Lombok itu di hotel yang kita tempatin itu ada free kano. Nah karena waktu kita berangkat untuk pakai kano itu nggak terlalu terik mataharinya, jadi aku nggak pakai sunscreen. Tapi karena setiap pagi sebelum aku aktivitas itu aku selalu pakai ini, dan aku udah pakai ini nih pagi-pagi, udah dandan udah sedikit gitu ya, walaupun nggak kemana-mana jatuhnya. Dan ternyata pas waktu di perjalanan di tengah-tengah jalan itu ternyata panas banget, dan itu kan di tengah-tengah, jadi mau nggak mau kan harus balik ke hotel kan kayak kano itu. Dan alhasil mukaku baik-baik saja, nggak ada yang kebakar, tapi badanku tuh sebagian ada yang kebakar dan merah-merah gitu. Jadi menurut aku ini produk bagus ya, karena udah aku buktiin sendiri. Mungkin buat kalian yang udah pernah pakai produk ini mungkin tahu ya, produk ini bagus. Dan mungkin buat sebagian yang suka travel gitu ya, ini tuh bagus. Produk ini harganya 429.000 sampai 500.000, tapi produk ini tuh bisa dipakai lama banget. Maksudnya lama banget tuh bisa berbulan-bulan, jadi tetap jatuhnya itu murah menurut aku ya. Tapi kalau kalian cocok itu murah, tapi kalau nggak cocok ya balik lagi. Nah setelah itu aku biasanya sih tergantung mood ya, kadang aku pakai kayak before foundation, tapi itu optional juga, kadang aku nggak pakai, tapi kadang aku pakai. Nah aku suka sama produk makeover, nggak tahu kenapa aku cocok aja sama produk ini. Aku udah habis berapa kali ya, maksudnya udah berapa tuh aja aku habis produk ini. Biasanya aku taruh aja tipis-tipis, nggak usah terlalu yang kayak lebay dan terlalu tebal ya, kayak gitu. Dan menurut aku produk makeover itu aku banyak yang cocok ya. Sebenarnya bedak pun juga aku cocok makeover, tapi karena abis aku nyoba dari produk lain, yaitu produk dari Flomar ini juga nggak jelek ya, maksudnya menurut aku sih lumayan bagus juga. Cuman kalau bedak sih menurut aku ya lebih ke cocok-cocokan, karena kulit muka itu kalau nggak cocok biasanya langsung jerawatan kayak gitu. Makanya aku kalau misalnya pakai produk yang misalnya aku langsung jerawatan, biasanya aku nggak terusin ya, karena biasanya ya berarti udah nggak cocok gitu aja. Jadi selama itu nggak bikin jerawatan, I'm always still use that product until finish gitu. Oke. Dan ke selanjutnya aku punya Revlon
Revlon ini awal-awal aku pakai ini aku kayak ngerasa nggak cocok karena kadang masih suka ada jerawatan gitu loh. Cuman ya itu dia, mungkin kayak kulit itu juga menyesuaikan ya. Jadi awal-awal kayak nggak cocok, tapi ternyata pas aku pakai After ternyata ini not bad ya. Cuman yang untuk yang suka full coverage banget ini enggak ya menurut aku. Jadi pakainya tinggal diputer. Ini sudah ada puffnya. Cuman biasanya aku masih pakai puff lagi, gengs, karena lebih gampang dan cepat aja sih kalau pakai puff yang gede gitu. Aku biasanya di leher juga ada, tapi nggak terlalu yang apa ya, yang lebay banget ya. Aku makainya tuh tipis kayak gitu, dan yang penting rata gitu. Jadi menurut aku sih make up itu kan nggak harus yang terlalu tebal, asalkan asalkan dia rata dan jatuhnya bagus. Ini aku ratain ke atas, ke bawah, bawahnya. Emang kalau aku selain di totol-totol kayak gini, gengs, aku juga agak digeser-geser ya, karena menurut aku kalau misalnya nggak digeser ya nggak rata. Menurut aku cuma di totol kayak gini doang tuh kayak yang ya useless aja ya. Tapi balik lagi ya, itu kadang-kadang tuh orang tuh kan memang ada yang kayak cuma di tap-tap doang kayak gitu. Biasanya kalau yang di tap-tap doang kayak gitu, menurut aku kalau pemakaiannya yang tebel banget gitu loh, cuma tetap bakalan ada kayak geser sedikit kayak gitulah ya. Tapi menurut aku produk ini, aku beli produk ini di Shopee dari Imagic ini untuk untuk puff ini, dan menurut aku puff ini bagus dengan harga sekitar 20 ribuan gitu, gengs. Dan ini puffnya itu menurut aku worth it gitu. Nah itu udah sampai di foundation. Nah ini lagi optional. Aku sebenarnya nggak selalu pakai yang namanya concealer. Aku nggak selalu pakai. Kadang-kadang aja, karena aku tuh menurut aku concealer itu penting nggak penting ya buat yang mungkin punya mata panda, karena mungkin lagi tidur kurang, atau mungkin memang dia punya mata yang di situ kayak lebih gelap dari kulit yang lain. Menurut aku ya penting pakai. Cuman kalau untuk kayak aku yang sebenarnya nggak ada mata panda itu, aku nggak selalu pakai sih, jarang-jarang lah ya gitu. Jadi itu kayak optional banget, jadi nggak harus pakai gitu, gengs. Kayak gitu, karena kalau kayak gitu kita ya, apalagi yang lagi dipakai sehari-hari itu kan kayaknya kadang-kadang nggak ada waktu kan untuk pakai yang kayak di bawah mata untuk concealer gitu-gitu. Kayak ya udahlah ya, sama aja gitu, pakai satu produk gitu terus udah selesai, karena lebih simple. Kecuali acara-acara yang kayak formal, ketemu banyak teman, atau acara kondangan, mungkin kondangan di mantan. Kalau kondangan di mantan sih pasti udah paling cetar ya, tapi sih jarang juga mantan yang undang mantannya, kecuali yang diundang sama Rizky kalau nggak salah ya. Dan mereka sih akur. Terus aku mau memperkenalkan produk yang aku pakai. Ini dari Vocalour brush. Menurut aku ini bagus dan murah ya. Dengan harga segitu udah dapet pouch, terus isinya tuh ada banyak macam kayak gini. Pokoknya semuanya ada. Jadi aku nggak perlu aku keluarin satu persatu karena aku dulu nggak jualan. Nah, dia tuh ada juga yang segini. Jadi benar-benar menurut aku udah udah perfect dan komplit ya. Dan aku seneng pakai kontur yang dari Creolan yang Negro. Ini ada Negro 1, Negro 2. Menurut aku yang lebih bagus Negro 1. Tapi yang aku punya ini Negro 2. Kenapa aku pakai ini ya? Karena masih belum habis. Dan ini tuh kayak bakalan awet sepanjang masa gitu loh. Aku beli dari kapan tahu. Ini masih ada dong. Sebenarnya tipsnya itu kalau yang biasa nggak pakai kontur ya. Ini tipsnya itu dari sini. Pokoknya ini deh garisnya ini
kita ke bawahin aja, pokoknya ke garis bibir yang sebelah sini. Kan kita kan juga nggak langsung sampai di situ, pokoknya sampai situ aja. Terus sebelah sini juga sama gitu. Bentar ya, kalau nggak ngeliat nggak bisa. Aku sih gitu aja pakainya. Nah sini aku tebelin sedikit. Sebenarnya kalau kontur aku cuma butuh di situ sama di hidung, karena hidung aku kurang mancung. Jujur banget ya, ya emang iya kan, juga karena kurang mancung ya harus pakai kontur. Kalau udah mancung ya nggak usah. Tapi biasanya ya bule-bule walaupun udah semancung-mancung apa juga tetap pakai contour, karena ya biar kayak hidungnya kelihatan kecil banget kayak Barbie gitu loh. Dan yang ini aku taruh di sini, nanti kita bisa langsung dibawahin. Pemakaian kuas itu menurut aku bebas ya. Kalau ada yang nyuruh ini harus kuas buat ini kuas buat itu kalau misalnya kita dalam pelajaran sekolah misalnya pasti akan ada, oh ini kuas itu untuk membaurkan eyeshadow dan lain-lain ya, ini untuk kontur dan lain-lain. Cuman pada prakteknya kadang-kadang kita akan menggunakan kuas yang sesuai dan enak aja gitu pakai itu dipakainya. Nah ini biasanya aku pakai kuas yang ini, yang modelnya bulat kayak gini, untuk ngebaurin kontur yang di wajah, yang di tulang pipi ini. Nah sebenarnya memang kontur ini memang agak susah ya, apalagi buat yang jarang banget pakai kontur, karena pembaurannya itu lebih kepada tricky. Jadi cuman di tap-tap aja, terus sambil digeser sedikit demi sedikit. Dan juga jangan digeser terlalu ke bawah, karena itu akan jadi hasilnya jelek. Nih kalau kayak gini hasilnya bagus, agak di tap-tap ke atas sedikit di sini. Nah udah tahu bedanya kan, tuh lihat tuh yang udah di kontur yang sebelah sini, dan yang ini yang belum di kontur. Memang kontur itu pengaruh banget, kalau konturnya salah jadinya kurang bagus. Nah sekarang yang sebelah sini Nah, buat yang agak cabi, biasanya mereka juga bakal kasih kontur di sebelah sini. Aku karena ini mau jalan-jalan, jadi nggak mungkin aku kontur sebelah sini, kayaknya tuh lebay banget ya. Tapi kalau kontur yang di pipi ini masih, menurut aku masih wajar sih. Kalau kita kayak jalan-jalan normal aja gitu, terus pakai kontur, menurut aku masih wajar. Karena kontur ini bakal ketutup pakai bedak, ya kan. Selain kontur ini akan ketutup pakai bedak, kontur ini juga bakalan ditutup lagi pakai blush on. Jadi it's okay kalau kalian masih pakai yang namanya contour. Nah sekarang aku mau baurin kontur yang untuk di hidungnya. Jadi kalau aku kayak gini ya, kalau untuk triknya untuk kontur hidung ini biasanya kayak setiap beauty blogger itu mereka punya teknik tersendiri. Nah kalau untuk aku tekniknya kayak gini, karena menurut aku yang paling gampang sih dan rapi aja. Kalian bisa melihat hasilnya ini rapi banget kan. Nah udah gini, udah rapi kayak gini hasilnya, aku udah nggak perlu lagi kontur di cheek atau di mana, karena menurut aku ini karena untuk hari-hari, jadi nggak mungkin kan kalau kita pakai kontur yang sebegitunya. Nah aku punya bedak, ini loose powder dari Flomar. Nah aku suka juga produk ini, maksudnya nggak terlalu jelek lah ya, maksudnya bagus, not bad. Karena selama pemakaian aku pakai Flomar ini, aku nggak pernah ngerasa kayak jerawatan. Cuma dia memang nggak terlalu yang kayak medok banget gitu loh, nggak terlalu apa ya, full coverage yang aja gile gitu. Pokoknya ini yang biasa-biasa aja gitu. Aku biasanya langsung baurin ke seluruh wajah. Ada yang di bake dulu di bawah ke mata, cuman aku enggak, karena kan aku nggak terlalu yang main-main. Jadi udah langsung aja baurin semuanya. Jadi
pakai tisu ya, jadi kalau aduk ke tisu ini nggak apa-apa. Alright, ya. Dan ini adalah hasil dari tutorial tadi yang kayaknya gampang banget. Memang gampang ya, asalkan pas garisnya itu kalian pas tuh, garisnya tuh yang pas waktu di sini set, terus di sini set, jadi hasilnya pun akan bagus. Dan jangan kayak terlalu ditekannya pas waktu dibaurin tuh terlalu keras, karena pas waktu dibaurin terlalu keras tekannya dia akan langsung apa ya, jadi hasilnya kurang bagus. Karena kalau kita kayak gitu kan jadinya bagus tuh. Nah itu contoh yang paling benar. Nah sekarang aku bakalan kasih tutorial yang lain, itu eyeshadow. Nah karena aku pengen bikin yang so simple, aku punya produk yang ini udah agak rusak gitu, dari Revlon juga. Kalian bisa pakai apa aja sih. Nah kalau aku seneng pakai ini karena misalnya tanpa kita punya kuas pun, aku tuh bisa pakai warna ini ya, terus aku langsung totolin di jari aku, kayak aku pakai 2 color gitu, yang ini sama ini ya, dengan bantuan ini aja udah cantik. Itu buat kalian yang mungkin nggak punya kuas untuk eyeshadow. Nah biasanya aku cuma pakainya tuh kayak gini, dan aku suka warna ini tuh karena ya tanpa kuas pun udah bagus. Karena dia tuh nggak kayak yang kalau misalnya kita yang jarang make up ya, nggak perlu kayak yang harus bergradasi lah, yang begitu nggak perlu. Kalau yang jarang make up ya udah kayak gini aja udah cantik. Aku aja seringnya pakai warna ini loh. Nah kayak gitu. Ini ya kita kasih lagi sedikit di sini. Nah ini kalau pakai jari. Nah kalau pakai ini, pakai kuas, kalian bisa pakai kuas apa aja, langsung ditotolin, terus gitu. Nah pakai kuas ini memang lebih gampang dan lebih merata gitu ya. Cuma kalau yang nggak ada ya apa, cuma pakai jari aja bisa. Cuman di sini itu kayak lebih terang, bukan lebih terang, lebih jelas kan. Jadi sebenarnya kadang juga ada sebagian eyeshadow yang harus pakai jari. Nah kayak gini aja. Aku sebenarnya kalau misalnya kalian mau pakai di sini itu di sudut matanya itu mau pakai ini bisa juga. Cuman aku lebih senang make up itu yang kayak gini, yang lebih natural, karena kita juga masih pakai eyeliner dan lain-lain. Terus udah kita move ke alis. Nah buat kalian yang belum terlalu suka atau terlalu bisa bikin alis, aku punya banget produk andalan yang menurut aku bagus, pakai banget ya. Ini pertamanya kita, produknya namanya Imagic. Kenapa aku bilang Imagic ini bagus? Ya memang bagus. Pertama, kalian kalau nggak punya kuas, terus kalian beli Imagic ini, udah dapet dong kuasnya tuh yang kayak gini. Ini tuh kayak kuas yang ini, yang untuk di garis-garis kayak gini. Dan juga sisir kuasnya juga ada. Jadi ini tuh kayak kalian tuh udah dapet kuasnya dengan harga yang sangat murah. Dan ada kayak cupnya kayak gini kan, kardusnya kalau aku nggak aku buang karena ya aku masukin lagi, terus aku tutup lagi biar gampang aja gitu. Nah kita tinggal kayak taruh sedikit banget. Ini menurut aku suka sama warna yang medium brown ini, karena menurut aku pas aja sih, nggak terlalu yang gelap-gelap banget gitu warnanya. Nah ini kita biasanya dari ujung, kalau pakai yang cream gini. Kalau bikin alis ikutin aja alisnya tuh kayak gimana modelannya, terus kita ikutin, terus jangan terlalu tebel-tebel, yang
kecil dulu gitu, karena pas waktu kita sikat, pas waktu kita brush kayak gini, alisnya itu kan agak sedikit membesar gitu. Jadi kalau misalnya kalian suka alisnya nih monggo, boleh aja. Tapi kalau misalnya kayak yang ya ukurannya masih normal standar gitu. Nah kayak gini dah alisnya jadinya. Bagus kan? Satu lagi ya, nih. Gitu, kita cocok lagi. Gitu aja. Menurut aku yang warna yang ini tuh cocok di muka-muka orang Indonesia yang punya rambut hitam, karena warnanya tuh lebih ke hitam tapi nggak terlalu yang hitam banget ya, ini kayak grey gitu loh. Kok grey sih? Menurut aku warnanya tuh pas aja gitu, nggak terlalu yang hitam pekat, karena kalau menurut aku pakai hitam pekat ya nggak cocok sama muka aku nggak kenapa, jadi aku kelihatan kayak gelap banget gitu. Jadi aku pakainya warnanya itu aja, warnanya Imagine Eyebrow Pomade yang medium brown number E03. Oke, jadi buat kalian yang ingin cari ini produk ada di Shopee. Aku belinya di Shopee, kalian bisa juga cari di mungkin online dan lain, karena kalau beli yang langsung kan nggak ada deh. Jadi itu di situ uploadnya. Terus aku juga pakai liner dari Imagine. Kenapa aku pakai ini? Karena udah langsung dapet juga tuh. Jadi sekarang kita langsung move ke eyeliner. Bikin eyeliner itu juga gampang sih menurut aku ya. Buat kalian juga yang kadang-kadang susah pakai eyeliner, menurut aku triknya, ini trik dari aku. Kalian lihat agak ke bawah gitu, karena kalau ke bawah itu kan mata otomatis kan melihatnya ke sini tuh kayak gini, langsung kan bisa ngeliat tuh ujungnya. Tarik set, baru atasnya kayak gitu, terus lagi. Jadi eyeliner ini bagus, cocok bedanya. Dan satunya lagi ya, tadi kita tarik dulu ujungnya, kita lihat sampingnya juga, kita samain gitu. Terus kita tarik kayak gini, udah ditarik kayak udah sama gitu, baru kita isi atasnya kayak gitu. Nah, kayak gitu. Pakai yang krim itu juga gampang sih, asalkan untuk ini kuasnya ini kalian setelah pakai langsung dibersihin gitu, karena kalau enggak dia kuasnya jadi keras kan, jadi agak susah dipakai gitu. Kayak gini jadinya gengs untuk eyelinernya. Jangan lupa langsung dibersihin gitu pakai kuas yang mungkin tadi kita bersihin wajah kan, bisa langsung kita untuk bersihin, bisa kita pakai tisu, pokoknya dalam keadaan bersih baru masuk ke tempat tadi. Dan jangan lupa ya untuk ini ditutup sampai kencang, karena kalau enggak ini bisa keras juga, jadi nggak bisa dipakai alias susah. So gitu. Nah ini udah selesai untuk eyeliner. Sekarang aku mau pakai mascara. Terus habis itu kita cepit dulu bulu mata. Ada yang tahan sebentar. Bulu mata aku tuh kan tipis ya dan pendek. Tuh, kita udah. Terus kita pakein maskara glittery part. Jadi aku punya maskara yang nih dari Flormar lagi. Aku suka sama produk ini karena dia yang dia tuh apa ya, semi waterproof, jadi dia dibersihinnya gampang walaupun kita mandi aja udah hilang. Tapi kalau misalnya kita kayak kena keringat aja, itu nggak terlalu yang langsung meleleh alias yang langsung luntur gitu, enggak. Jadi aku suka sama produk ini.
Tuh udah jadi. Nah sekarang aku pakein blush on yang ini. Aku pakai Revlon juga yang nomor 022. Yes. Pakein blush on sedikit. Dan sedikit bronzer. Ini jadi kalau kalian suka pakai bronzer, aku bronzer ada yang dari namanya dari Flomar juga. Tapi aku kalau pakai bronzer aku kadang-kadang pakai puff karena lebih suka aja ya. Karena kan bronzer kan di sini-sini kan, di sini-sini aja. Tuh, sini. Gitu aja. Oke. Dan kita pakein lipstick. Aku punya lipstick yang aku suka banget, ini dari Dior. Aku beli waktu itu di bandara waktu mau jalan-jalan. Yang ini aku suka banget karena warnanya tuh natural banget. Jadi ngeliat ya itu kayak gitu. Nah karena di mata ini udah menurut aku udah lumayan glamour, jadi di bibir biasanya aku pakai yang bener-bener nude biar kelihatan lebih cantik dan gak terlalu menor. Dan terakhir aku mau pakein yang namanya Rich Glow dari Makeover. Yang ini yang face highlighter. Aku suka banget pakai ini. Kita tap sedikit biar glowing. Dan biasanya aku pakai di sini kalau pakai baju yang kelihatan gitu loh. Nah, tuh lihat kan bedanya kan, dia kan glowing banget sama yang belum glowing. Tuh, glowing. Ready. Fuh. Alright, so that's all. Sekarang aku mau buka dulu ini tisunya. Nah, biar supayanya nggak kotor, pakaiin tisu di bajunya itu kayak gini, gengs. Tadi tuh ada tisunya. Alright, so this is it. Semuanya final look. Semoga aja kalian suka. Dan buat kalian yang pingin lagi ngeliat makeup tutorial, mungkin makeup yang lebih glamour dari ini, makeup untuk pesta misalnya, kalian bisa langsung like, comment, dan subscribe this channel. And see you again in my next video. Bye.